ESK Season 40. Bab 391, tak tergoyahkan. Laut Roh jelas bukan tempat yang diberkati di mata semua orang. Ini adalah tempat di mana elit dan paragon yang tak terhitung jumlahnya telah dikonsumsi. Saat ini, hanya ada sedikit pembudidaya yang berani mencobanya. Ketergesaan Suzimo dan Baiyu ke Laut Roh satu demi satu menyebabkan keributan. Awalnya, permukaan air hanya bergelombang karena gelombang. Namun, setelah mereka berdua masuk, lautan roh tampak gelisah dan berubah menjadi kacau. Gelombang raksasa yang tingginya lebih dari 100.000 kaki terbentuk, runtuh dengan aura yang luar biasa. Suzimo dan Baiyu membeku pada saat yang sama, melihat gelombang yang menjulang tinggi di depan mereka dengan ekspresi tertegun. Ini adalah kekuatan langit dan bumi dan tidak mungkin dilawan oleh manusia. Dalam menghadapi gelombang yang mengamuk, Suzimo dan Baiyu tampak kecil dan tidak penting. Bang! Ledakan! Ledakan! Gelombang besar itu menghantam dan menyerap mereka berdua ke laut. Bahkan inti emas akan sulit menahan kekuatan seperti itu. Sebelum dia tersedot, Suzimo buru-buru menarik napas dalam-dalam dan menahannya. Dalam sekejap mata, keduanya dimakan. Sekarang dia benar-benar memasuki lautan roh, Suzimo mengalami saber ki yang dibicarakan oleh para pembudidaya itu. Setiap tetes air laut memiliki tujuan kapal yang tak terbatas, mengiris tubuhnya dari segala arah seperti pedang. Bahkan dengan tubuhnya yang kuat, dia bisa merasakan sedikit gelombang rasa sakit. Suzimo diam-diam kaget. Jika ada pembudidaya biasa yang diserap oleh lautan roh, kemungkinan besar mereka akan hancur berkeping-keping dalam 10 napas. Tiba-tiba, pikiran Suzimo melintas dengan peringatan saat arus air di belakangnya berfluktuasi secara tidak biasa, seolah-olah ada benda yang sangat tajam memotong gelombang ke arahnya. Itu Baiyu. Bahkan setelah memasuki Laut Roh, Baiyu tidak menyerah untuk memburu Suzimo. Suzimo mengerahkan semua kekuatannya dan melompat seperti naga air, muncul kembali di atas air. Dia menginjak air dan terus berlari menuju Gunung Pedang. Baiyu terlihat di depan mereka, ombak bergemuruh semakin kencang. Semprotan laut itu seperti garis putih antara langit dan laut, menyerupai pasukan besar yang menyerang mereka dengan momentum yang ganas. Dalam sekejap mata, Suzimo dan Baiyu ditelan ombak sekali lagi. Mereka muncul kembali berkali-kali hanya untuk dimakan oleh ombak berulang kali. Di bawah baptisan saber ki yang tak ada habisnya, bahkan Suzimo merasa tertekan. Semakin dalam ke Laut Roh, kekuatan ombak menjadi semakin menakutkan. Laut melolong tanpa henti dan ombaknya melonjak, seolah-olah mereka tidak bisa tenang kecuali mereka memakan Suzimo dan Baiyu. Keduanya melambat. Jarak antara mereka berdua juga meningkat. Dari segi fisik, Baiyu tidak bisa menyamai Suzimo. Sekarang, Baiyu sudah merasa sedikit lelah dan pusing. Semakin lama mereka berada di lautan roh, semakin banyak pedang ki yang akan mereka kumpulkan di dalam tubuh mereka. Begitu batas yang bisa ditanggungnya tercapai, tubuh akan tercabik-cabik oleh pedang ki yang tak ada habisnya, menyebabkan daging, urat, tulang dan organ dipotong. Baiyu sudah bisa merasakan pedang ki dari lautan roh menyerang organ-organnya. Dengan lompatan, dia muncul di permukaan laut dan menarik napas dalam-dalam, ada sedikit rasa garam di dasar tenggorokannya. Saya tidak bisa mengejar lagi. Jantung Baiyu berdetak kencang. Dia masih memiliki kesempatan jika dia kembali ke pantai sekarang. Jika dia benar-benar memasuki kedalaman Laut Roh, itu akan terlambat bahkan jika dia ingin mundur pada saat itu. Matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia melihat Suzimo yang masih mengambang di lautan roh. Dia marah karena dia tidak bisa membunuh Suzimo secara pribadi. Namun, baginya, Suzimo pasti akan mati jika yang terakhir terus maju. Itu karena gelombang laut dalam hanya akan berubah lebih ganas dan saber ki akan menjadi lebih tajam. Pada pemikiran itu, Baiyu mengejek dengan dingin dan berbalik ke pantai. Adapun Suzimo, dia semakin jauh dari pantai. Suzimo tidak peduli dengan apa yang dilakukan Baiyu. Di Laut Roh, mengingat fisik Baiyu, tidak mungkin yang terakhir bisa menyusulnya. Perhatian Suzimo sepenuhnya terfokus pada bagaimana dia harus menghadapi ombak yang menerjang dari segala arah, tentang bagaimana dia harus lulus ujian untuk mencapai Gunung Pedang. Setelah tiba di pantai, wajah Baiyu menjadi pucat saat dia mengambil posisi lotus segera untuk menyalurkan garis keturunannya untuk membersihkan pedang ki di tubuhnya. Lama kemudian, ribuan pembudidaya berdiri di pantai dan menyaksikan sosok kecil itu. Mereka semua kaget dengan mulut ternganga. 4 jam telah berlalu dan pria itu masih berjuang melewati lautan roh. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan dari mereka. Pada saat ini,
Meskipun Su Zimo tampak kecil, tidak satupun dari mereka yang memandangnya sebagai makhluk yang menyedihkan. Keteguhan hatinya akan menggerakkan semua orang. Itu juga sama untuk jalur kultivasi. Jika seseorang tidak memiliki kemauan dan tekad seperti itu, bagaimana mereka bisa mencapai akhir? Mungkinkah dia benar-benar bisa mendapatkan warisan Sabre Emperor? Saya kira tidak. Sepanjang sejarah, hanya satu orang yang berhasil. Orang ini tidak bisa melakukannya. Petik 2. Dari kelihatannya, kurasa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Petik 2. Banyak pembudidaya berdiskusi dengan lembut. Tiba-tiba, Bai Yu membuka matanya dan menghela napas panjang, menambahkan semburat kemerahan kembali ke wajahnya. Dia akhirnya mengeluarkan semua pedang Qi di tubuhnya setelah 4 jam berkultivasi. Namun, selama periode waktu ini, Su Zimo masih maju melawan arus, berperang melawan ombak yang bergelombang dan pedang Qi yang tajam. Saya tidak percaya bahwa Anda akan dapat mencapai Gunung Pedang. Bai Yu mendelik ke depan dengan dingin dan bergumam dengan gigi terkatup. Saat itu, gelombang deras lain muncul di laut yang jauh, menghantam sosok itu. Sosok itu bergetar dan menghilang ke laut sekali lagi. Ini adalah pemandangan yang para pembudidaya sudah mati rasa dan terbiasa. Tidak lama kemudian, sosok itu akan muncul kembali. 15 menit berlalu dan tidak ada yang terjadi. Setelah 1 jam, tetap saja sama, orang itu sepertinya telah menghilang. Kegembiraan di mata Bai Yu meningkat. Setelah 2 jam, kerumunan itu akhirnya yakin bahwa kultivator berjubah hijau ilmiah telah binasa di Lautan Roh. Sai, ini sedikit disesalkan. Jika orang itu memiliki alam kultivasi tinggi, dia mungkin benar-benar lulus ujian. Petik 2. Itu benar, dia hanya di pembentukan Yayasan 5 Meridian. Dengan potensi itu, pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Petik 2. Kedua pembudidaya berbicara dengan nada menyesal. Ketika dia mendengar itu, Bai Yu yang berada di terumbu karang di depan tampak suram dan niat membunuh melonjak dalam dirinya. Dengan sekejap, dia tiba di depan kedua pembudidaya dan memotong 2 kali tanpa mengatakan apapun. Uff, uff. Kilatan darah muncul. Kedua tebasan itu sangat cepat. Ditambah dengan fakta bahwa kedua pembudidaya sama sekali tidak siap, leher mereka diiris oleh Bai Yu secara instan dan darah menyembur kemana-mana saat mereka mati di pantai dengan mata membelalak karena penyesalan. Dao of Zenith Sekte adalah untuk membunuh. Jika seseorang ingin membunuh, mereka membunuh, apapun alasan atau penjelasannya. Para pembudidaya yang tersisa terkejut dan bubar dengan tergesa-gesa, berlari sejauh yang mereka bisa dari Bai Yu. Bai Yu tampak tenang bahkan setelah membunuh 2 orang, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sangat normal. Kembali ke terumbu, dia melanjutkan budidaya dengan mata tertutup. Tidak ada orang lain yang tahu. Di dasar Lautan Roh, sesosok berjalan maju, selangkah demi selangkah. Menginjak pasir di dasar laut, dia memegang pedang berwarna darah di tangan kirinya. Meskipun dia sudah penuh dengan luka, dia terus maju. Dasar Laut Roh itu gelap dan dingin. Namun, mata itu bersinar dengan cahaya terang yang tak tergoyahkan seperti gunung. Bab 392, Terobosan. Perjalanan di permukaan laut semakin sulit. Kekuatan ombaknya terlalu kuat dan tubuh Su Zimo sudah hancur akibat hantaman tanpa henti, organnya sudah bergetar hebat. Dia pasti akan mati jika dia terus seperti itu. Karena itu, Su Zimo hanya bisa menghirup udara dalam-dalam dan tenggelam ke dasar laut. Dasar laut dipenuhi dengan tulang putih. Mereka adalah para elit yang telah mati di Lautan Roh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Menginjak tulang mereka, Su Zimo maju perlahan. Dasar laut jauh lebih tenang dibandingkan dengan permukaan tanpa adanya gelombang yang menggemparkan atau bergolak. Namun, ada arus bawah. Jauh di dalam laut, Su Zimo harus menanggung lebih banyak tekanan dengan pedang Qi yang tak ada habisnya di samping melawan arus. Ada kalanya dia didorong mundur oleh arus bawah. Namun, setiap kali, dia bangkit dan terus maju. Seiring waktu berlalu, saber Qi dalam tubuh Su Zimo sudah mencapai batasnya. Luka muncul di daging, pembuluh darah, tendon, tulang dan organ saat pedang Qi tajam bersilangan. Kulit Su Zimo sudah terbelah dan darah mengalir keluar. Ada retakan seperti jaring laba-laba di seluruh tubuh Su Zimo dan itu tampak mengerikan. Dia mendengus dan berhenti di tengah jalan. Jika ini terus berlanjut, kekuatan hidupnya akan hancur total oleh pedang Qi. Su Zimo duduk di tanah dan meledak dengan kekuatan Qi darahnya. Dia tidak khawatir tentang kultivasi iblisnya terungkap sekarang karena dia berada di dasar laut. Suara tsunami, gemuruh petir, harimau dan macan tutul serta suara aneh yang agak akrab terpancar dari tubuhnya dengan cara yang menakutkan. Raungan naga. Sebuah pikiran melintas di benak Su Zimo. Suara keempat ini adalah auman naga yang dia dengar di reruntuhan primordial.
Itu memiliki keluasan, keagungan, dan kesungguhan yang datang dari era primordial. Setengah telur naga yang dimakan Su Zimo meninggalkan bekas yang tidak bisa dihilangkan di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mulai mengedarkan teknik mental dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Jika dia ingin bertahan hidup, pertama-tama dia harus menekan ki pedang di dalam dirinya. Dari bagian body tempering awal, dia melanjutkan dengan tendon transformation, bone strengthening, marrow cleansing, organs refinement dan akhirnya berakhir di orifice clearing. Su Zimo melafalkan 6 sutra secara internal dan mengedarkan mantra mereka secara mental, memutarnya terus-menerus di dalam tubuhnya. Raja Iblis Sapi Liar muncul di belakang Su Zimo. Membajak langit, tanduknya setajam tombak saat ia mengangkat kepalanya dengan marah, mengancam untuk merobek cakrawala. Setelah sedikit penundaan, hantu lain muncul. Kali ini, itu adalah demon beruang besar yang berdiri tegak dan melolong ke langit. Tepat setelah itu, seekor anaconda berputar-putar dengan mata dingin. Iblis kera yang menjulang tinggi berdiri dengan mata merah, meraung dengan cara yang tidak terkendali saat itu menghantam dadanya dan menginjak kakinya. Gedebuk tumpul yang dihasilkan terdengar seperti dewa yang menabuh dari surga. Di punggungnya, kuda surgawi dengan paku tulang berlari kencang, memecahkan lubang di mana-mana, kukunya mendarat dengan cara yang menakutkan. Tepat setelah itu, hantu harimau putih dan macan tutul muncul, memperlihatkan taring mereka yang mengancam saat mereka menerjang. Miliaran petir melingkari tubuh Su Zimo dengan membutakan. Di lautan petir itu, hantu Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul, melolong ke langit dengan kekuatan tak berujung saat mereka bertarung melawan pedang ki di dalam tubuh Su Zimo. Di depan semua orang, permukaan laut yang telah kembali normal tiba-tiba mulai melonjak sekali lagi dengan gelombang deras tanpa peringatan sama sekali. Seolah-olah bentuk kehidupan yang menakutkan di zaman kuno terbangun di dasar laut. Mungkinkah orang itu masih hidup? Itu tidak mungkin, kan? Para pembudidaya dipenuhi dengan keraguan. Mata Baiyu bersinar dengan kecurigaan. Jauh di dalam laut, saber ki melesat dengan cepat, meninggalkan luka baik di dalam maupun di luar tubuh Su Zimo. Garis keturunannya bergemuruh dan lukanya sembuh menjadi normal saat itu mengalir dengan bekas darah. Penghancuran dan perbaikan. Penghancuran dan perbaikan. Siklus itu berlanjut. Rasa sakit yang hebat menstimulasi saraf Su Zimo. Namun, tatapannya hanya bersinar lebih terang. Darah, daging, tendon, tulang, meridian, dan organ Su Zimo mengalami transformasi sekali lagi di bawah siklus, itu tidak akan lama sebelum lubang mulutnya akan dibersihkan juga. Apakah dia memperoleh warisan Sabre Emperor atau tidak, ini bukanlah perjalanan yang sia-sia. Tidak mungkin dia bisa membersihkan lubang mulutnya dalam waktu sebulan tanpa tekanan seperti itu. Lama kemudian, tubuh Su Zimo bergetar dan dia tiba-tiba membuka mulutnya, melolong. Mengingat tekanan yang menakutkan di sekitarnya, air laut akan menyembur pada saat dia membuka mulutnya, melakukan itu hanya mendekati kematian. Namun, saat dia melolong, hantu Raja Iblis di belakangnya melolong pada saat bersamaan. Gelombang suara yang luar biasa dilepaskan, menyebabkan riak tak berujung dan memaksa kembali air laut di sekitarnya. Lubang mulutnya telah dibersihkan. Pada titik kultivasinya ini, dari 7 lubang, lubang matanya adalah satu-satunya yang belum dibersihkan. Setelah melolong, air laut menenggelamkan Su Zimo dengan cara yang bahkan lebih bergolak, menerjang berulang kali. Seolah-olah diprovokasi, saber ki berubah menjadi lebih liar. Retak, retak, retak. Hantu Raja Iblis bubar. Saat berikutnya, aura yang lebih menakutkan muncul. Di belakang Su Zimo, kupu-kupu berwarna darah muncul. Itu tampak ilusi dan nyata dengan 2 bulan sabit tercetak di sayapnya. Seketika, air laut menjadi tenang, membeku seolah-olah dikejutkan oleh aura. Kupu-kupu berwarna darah mengepakkan sayapnya dengan lembut dan saber ki di dalam tubuh Su Zimo ditekan, langsung diam. Dengan itu, kupu-kupu berwarna darah menghilang, seolah-olah tidak pernah terlihat sebelumnya. Sekarang saber ki tidak lagi agresif, semua yang tersisa di dalam tubuh Su Zimo adalah energi roh paling murni. Itu seluas laut. Energi roh dalam dantian Su Zimo meningkat dengan cepat. Dia baru saja maju ke pembentukan Yayasan 5 Meridian. Tapi sekarang, meridian roh kelimanya benar-benar terisi dengan energi roh yang murni dan kaya. Saat energi roh melonjak, meridian roh ke-6-nya mulai muncul samar-samar. Lama kemudian, ada ledakan keras. Meridian roh ke-6 tidak terkunci di bawah jubah hijaunya. Pendirian Yayasan 6 Meridian. Su Zimo tercengang. Dia telah menerobos keabadian dan kultivasi iblis. Meskipun dia sekarang berada di dasar laut, tekanan yang dia alami menurun drastis. Su Zimo terus maju melawan arus. Tak lama kemudian,
lautan roh berubah sekali lagi. Seolah-olah sepasang tangan tak terlihat telah menjangkau ke dalam lautan roh untuk mengaduknya dengan kuat, pusaran raksasa terbentuk, mempengaruhi seluruh laut. Suzimo tersedot ke dalamnya dan hanya merasakan dunia berputar, seluruh tubuhnya berkerut oleh kekuatan pusaran dan terasa seperti akan meledak. Tendon dan tulangnya berbunyi bersamaan dengan posisi organnya bergeser. Dengan tergesa-gesa, Suzimo melepaskan kidarahnya untuk menahan luka di dalam tubuhnya. Dia menyalurkan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar dan kepalanya bersinar dengan 5 cahaya misterius, dari 7 lubang, hanya lubang matanya yang redup tanpa cahaya. Jika dia tidak menerobos sebelumnya, Suzimo akan tercabik-cabik setelah tersedot oleh pusaran. Perubahan di lautan roh menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi. Pusaran itu terlalu menakutkan, menyerupai lubang hitam yang mengancam melahap seluruh alam semesta. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya mendengar dari tuan saya bahwa 1000 tahun yang lalu, fenomena serupa muncul setelah kultivator yang memperoleh warisan Kaisar Sabre memasuki lautan roh. Petik 2. Maksudmu mengatakan, lihat, sepertinya ada seseorang di dalam pusaran itu. Petik 2. Di karang, ekspresi Baiyu berubah menjadi sangat mengerikan. Bab 393, Panduan Menenangkan Laut. Awalnya, Suzimo sudah mengalami tekanan dari ketahanan air di dasar laut. Tekanan itu adalah alasan mengapa dia bisa membersihkan lubang mulutnya, salah satu dari 7 lubang. Setelah dia tersedot ke dalam pusaran, Suzimo mengalami tekanan yang lebih besar dan tanpa pilihan lain, dia hanya bisa menyalurkan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar dengan marah untuk menghadapinya. Pembesaran daging dan darah, tendon berkedut, tulang gemetar, pertukaran darah di sumsum, pemurnian 5 organ dan pembersihan 7 lubang. Di bawaan pusaran, Ki Iblis tak berujung bergegas menuju kepalanya, menghantam lubang mata lagi dan lagi. Setelah waktu yang lama, Suzimo, yang terjebak tak terkendali di dalam pusaran, tiba-tiba membuka matanya dan 2 cahaya surgawi meledak, menerangi seluruh laut yang gelap. Ke-7 lubangnya telah dibersihkan. Kulit, daging, tendon, tulang, sumsum, organ, dan lubangnya memasuki hubungan sintetis, membentuk siklus surgawi utama dalam tubuhnya dan mencapai penguasaan yang lebih rendah dari bagian pembersihan lubang. Meski pusaran masih ada, Suzimo terpaku di tempatnya. Dia tidak bergeming, tidak peduli bagaimana air laut menyapu, berputar dan berputar di sekelilingnya. Sekarang setelah 7 lubangnya dibersihkan, perasaan pusing menghilang seketika. Dalam momen emosi, Suzimo tidak bisa menahan untuk tidak mengaum ke langit. Raungannya sangat tinggi sehingga menembus logam dan batu retak. Faktanya, itu mengalahkan suara ombak laut. Para pembudidaya yang berdiri di pantai tidak bisa membantu tetapi menggigil dengan ekspresi terkejut ketika mereka mendengar lolongan, mereka tidak lagi memiliki keraguan. Orang itu masih hidup. Apakah dia akan menjadi orang kedua yang mendapatkan warisan Sabre Emperor? Pewaris iblis dari Sekte Zenith, Baiyu, duduk di karang, tampak muram dalam diam. Lihat. Tiba-tiba, seseorang berteriak dan menunjuk ke kedalaman laut roh. Semua orang menoleh dan melihat pusaran yang menyerupai lubang hitam itu bergerak perlahan menuju Gunung Pedang, seolah-olah didorong oleh kekuatan yang tidak diketahui. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jika ada pembudidaya yang bisa terbang di atas lautan roh dan melihat ke bawah pada saat itu, mereka akan disambut dengan pemandangan yang mengejutkan. Di tengah pusaran, seorang pembudidaya berjubah hijau sedang melangkah santai di dasar laut. Tangan di belakang punggungnya, matanya cerah dan dia dikelilingi oleh Ki Iblis. Setiap langkah yang dia lakukan mendorong pusaran ke depan sedikit. Seluruh lautan roh sedang digerakkan olehnya. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, siang dan malam telah berlalu. Sekarang, pusaran telah tiba di kaki Gunung Pedang dan di depan semua orang, sosok titik hitam berjalan keluar dari lautan roh menuju gunung. Dia telah lulus. Setelah 1000 tahun, ada kultivator lain yang lulus ujian Sabre Emperor dan akan mendapatkan warisan yang terakhir. Di pantai, banyak pembudidaya tercengang dan mata mereka bersinar dengan sedikit kecemburuan. Baiyu menyipitkan matanya dan tatapannya berbinar. Tidak ada yang tahu bahwa keterkejutan di hatinya bahkan lebih besar sekarang. Itu karena dia telah mendengar bahwa 1000 tahun yang lalu, senior dari Sekte Zenith yang memperoleh warisan Kaisar Sabre benar-benar kelelahan pada saat dia menyeberangi lautan roh. Dia harus beristirahat selama 7 hari untuk memulihkan energinya sebelum mendaki gunung. Tapi sekarang, pria di hadapannya ini benar-benar memiliki energi untuk mendaki gunung tepat setelah melintasi lautan roh. Dia harus mati. Menutup matanya, Baiyu berpikir sendiri.
Dia tahu sedikit lebih banyak tentang warisan Kaisar Sabre daripada para pembudidaya lainnya. Dikatakan bahwa Kaisar Sabre meninggalkan dua seni rahasia di puncak gunung. Salah satunya adalah teknik mental rahasia dan sudah diperoleh oleh senior dari Sekte Zenith. Dikatakan bahwa yang lainnya adalah teknik pedang dengan 5 kuda-kuda. Dengan kata lain, warisan yang akan diperoleh Su Zimo adalah 5 kuda-kuda. Semakin mendalam teknik pedang, semakin sulit untuk memahami itu. Selain itu, ada tingkat penguasaan teknik pedang yang berbeda juga. Bai Yu percaya bahwa meskipun Su Zimo berhasil mempelajari 5 sikap dalam jangka pendek, dia tidak akan dapat menguasai intinya. Karena ranah kultivasinya masih rendah dan dia belum terbiasa dengan teknik pedang, sekarang adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Menarik napas dalam-dalam, Bai Yu mengambil posisi lotus. Dia berencana menunggu di tepi pantai untuk membunuh Su Zimo saat yang terakhir kembali dengan warisan. Puncak gunung. Itu kosong dan sunyi dengan satu tablet batu. Tablet batu itu diukir dengan lukisan yang hidup. Itu adalah pria kekar yang memamerkan dadanya tanpa hambatan saat dia duduk sendirian di tepi pantai. Dengan pedang diletakkan secara horizontal di lututnya, dia memegang sebotol anggur di tangan kirinya dan memandangi laut dengan sedih dengan sedikit kekhawatiran. Meskipun dia belum pernah melihat Sabre Emperor secara langsung, Su Zimo tahu saat dia melihat lukisan bahwa pria kekar itu adalah Sabre Emperor. Berjalan ke depan, Su Zimo membelai tablet batu itu dengan lembut dengan telapak tangannya. Permukaan kasar dari lempengan batu itu berhubungan dengannya tanda-tanda waktu berlalu. Tiba-tiba, Su Zimo membeku di tempat. Sebuah pikiran muncul di benaknya. Orang lain akhirnya tiba di sini setelah 1000 tahun. Petik 2. Desahan itu adalah salah satu kepuasan dan emosi, tapi kebanyakan lega. Perang kuno menghancurkan Dao dari 100 senjata, membuat pedang menjadi penguasa tertinggi. Saya akan menyeberang jauh melampaui Laut Selatan dan saya tidak ingin jalan pedang tersesat di Tianhuang daratan. Karena itu, saya telah meninggalkan warisan saya. Ada 2 manual di sini yang menunggu mereka yang memiliki afinitas. Petik 2. Su Zimo tahu bahwa ini hanyalah sisa pemikiran yang ditinggalkan oleh Sabre Emperor. Manual pertama, Tidal Manual, adalah teknik mental rahasia yang telah diberikan kepada orang itu 1000 tahun yang lalu. Petik 2. Manual kedua, Si Calming Manual, adalah teknik pedang dengan 5 posisi. Hari ini, saya akan menyampaikannya kepada Anda. Petik 2. Tiba-tiba, suara itu menghilang dan sebuah gambar muncul di depan mata Su Zimo. Pria kekar berdiri di gunung pedang, memegang pedang dengan santai saat dia melompat ke laut roh. Matanya bersinar terang dan kesedihan di matanya telah hilang, diganti dengan kilatan tajam saat dia menyerang arus dan menebas ke depan. Swoosh! Air laut membelah ke samping, menciptakan area kosong. Mencambuk pedang untuk memotong air. Pada saat yang sama, suara Sabre Emperor terdengar, posisi pertama dari Si Calming Manual, Counter Current. Petik 2. Setelah Counter Current, Sabre Emperor mengayunkan pedangnya dan mengelilingi tubuhnya. Seketika, air laut menimbulkan ombak besar yang berhamburan ke segala arah. Sikap kedua dari Si Calming Manual, Raging Tides. Petik 2. Segera setelah itu, Kaisar Sabre mencabut pedangnya dan menebas ke depan sekali lagi. Sudut tebasan ini unik, seolah-olah menghantam udara tipis saat berputar dan berputar. Saat tebasan itu mendarat, lautan roh mulai berputar, membentuk pusaran raksasa seolah ditarik oleh sesuatu. Posisi ketiga dari Si Calming Manual, Vortex. Petik 2. Setelah melihat ini, Su Zimo tiba-tiba mendapat pencerahan. Dia telah mengalami posisi tersebut secara pribadi dalam proses menyeberangi lautan roh. Menyeberangi lautan roh bukan hanya ujian, tapi juga warisannya sendiri. Sikap keempat dari Si Calming Manual, Ripple. Petik 2. Sikap kelima dari Si Calming Manual, Si Calming. Petik 2. Dalam sekejap mata, kelima sikap dilakukan. Suara Sabre Emperor terus berdering, meskipun hanya ada 5 posisi dalam Si Calming Manual, pengetahuan hidupku telah ditanamkan di dalamnya. Ini adalah dao pedang yang hebat yang dibuat dengan menyederhanakan segalanya dan kembali ke dasar. Jika Anda mampu memahami 4 jurus pertama, itu sudah cukup bagi Anda untuk berkeliaran dengan bebas di dunia kultivasi. Petik 2. Jika Anda dapat memahami sikap terakhir, bahkan dunia akan menjadi tiram Anda. Bab 394, Bahaya Mendekat. Dalam dao dari 100 senjata, baik itu pedang atau pedang, ada 3 tingkat penguasaan senjata, bentuk, kekuatan dan niat. Petik 2. Suara Sabre Emperor terus terdengar, dengan bentuk, itu berarti jurus teknik pedang. Ini adalah tingkat penguasaan yang paling dangkal dan selama seorang kultivator mau berlatih dengan rajin, mereka akan mampu mencapai kemahiran dan memanfaatkannya secara alami. Petik 2. Kekuatan adalah tingkat kedua dan agak abstrak.
Itu bisa dipahami sebagai kekuatan ki, aura atau suara dan itu bukan sesuatu yang bisa dicapai semua orang. Beberapa orang menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa memahami makna di balik gagasan kekuatan. Petik 2. Pada tingkat kekuatan, kekuatan teknik pedang Anda akan menjadi lebih kuat, mencapai tingkat penguasaan yang sama sekali baru. Tingkat ketiga adalah niat. Mirip dengan pedang, pedang juga memiliki niat pedang. Sederhananya, ini adalah wilayah niat seseorang dan tidak berbentuk serta halus. Sebuah tebasan tunggal bisa mengandung kekuatan alam semesta. Ketidakjelasan alam niat hanya dapat dipahami setelah seseorang menumbuhkan roh esensi mereka. Petik 2. Seseorang harus berada di ranah jiwa baru lahir setidaknya jika mereka ingin mencapai penguasaan tingkat ketiga. Untuk saat ini, Su Zimo tidak perlu memikirkan itu sama sekali. Saat ini, yang harus dia lakukan hanyalah menguasai 2 tingkat pertama teknik budidaya pedang. Mengeluarkan Blood Quencher, Su Zimo mengingat 5 posisi yang dilakukan oleh Sabre Emperor dan mulai berlatih di puncak gunung. Seperti yang dikatakan Kaisar Sabre, meskipun hanya ada 5 posisi sederhana, melakukan versi sempurna dari salah satunya sangatlah sulit. Pada saat yang sama, Su Zimo akhirnya mengerti mengapa Kaisar Sabre harus melakukan tes seperti itu. Persyaratan Sikalming manual pada tubuh seseorang terlalu tinggi. Meskipun arus balik adalah langkah awal, lengan seseorang akan meledak jika fisik mereka tidak cukup kuat. Bahkan setelah penguasaan bagian orifis clearing lebih rendah, Su Zimo hanya bisa menggunakannya sambil menyalurkan garis keturunannya. Tebasan tunggal itu membutuhkan setiap otot di tubuhnya untuk bergerak. Tentu saja, itu bukan satu-satunya kesulitan untuk menjalankan versi sikap yang sempurna. Tidak boleh ada penyimpangan pada tingkat gerakannya, waktu dan sudut tebasannya serta kekuatan yang digunakan. Setiap kesalahan tunggal dan teknik pedang tidak akan bisa dieksekusi. Su Zimo berlatih berulang kali. Untungnya, dia telah mengalami arus balik, gelombang mengamuk, vortex, dan ripple secara pribadi saat melintasi lautan roh dan mereka relatif lebih sederhana untuk dipahami. Setelah 10 hari tidak istirahat dan tidur, Su Zimo akhirnya bisa melakukan 4 posisi pertama. Meskipun dia tidak sepenuhnya terbiasa dengan 4 jurus pertama, dia sedikit kurang berpengalaman pada kenyataannya, dia masih berhasil. Namun, selama periode waktu ini, tidak peduli bagaimana Su Zimo menyesuaikan, mengingat dan berlatih, dia tidak bisa melakukan jurus terakhir, Sikalming. Meski itu tebasan sederhana, Su Zimo tidak bisa melakukannya apapun yang terjadi. Dia tidak putus asa. Menurut Sabre Emperor, Sikalming adalah inti dari Sikalming manual dan dunia akan menjadi tiram jika mereka bisa memahaminya. Level macam apa itu? Kemungkinan besar di luar semua yang diketahui Su Zimo. Dalam 10 hari itu, selain Su Zimo, ada juga seorang pria kekar di puncak, menyaksikan Su Zimo berlatih diam-diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah 10 hari, ketika dia melihat bahwa Su Zimo mampu melakukan 4 posisi pertama dari teknik pedang sepenuhnya, ekspresi kenyamanan akhirnya terlintas di mata pria kekar itu. Sangat bagus, kamu sangat baik. Petik 2. Kaisar Saber mengangguk dan suaranya perlahan meredup. Pada saat yang sama, sosoknya memudar dengan cepat dan menghilang dari dunia. Mencabut pedangnya, Su Zimo membungkuk dalam-dalam ke arah menghilangnya sosok Kaisar Sabre. Saat berikutnya, gunung pedang runtuh dan lautan roh menguap. Berdiri di udara tipis, Su Zimo merasakan kesedihan memenuhi dirinya. Setelah memberikan panduan penenangan pasang surut dan laut, jejak terakhir dari teladan tertinggi di era kuno itu juga telah menghilang dari Tianhuang daratan. Di pantai, banyak pembudidaya melihat pemandangan yang terungkap dengan kaget dan tetap diam untuk waktu yang lama. Laut roh Gunung Saber menghilang di depan mata mereka dengan kecepatan yang terlihat. Gunung pedang hancur menjadi puing-puing dan lautan roh mengering, dengan roh ki kembali ke alam. Mulai hari ini dan seterusnya, laut roh Gunung Saber tidak lagi ada di daratan Tianhuang. Secara kebetulan semua orang berhasil menyaksikannya. Turun ke tanah, Su Zimo berpikir keras, merenungkan tentang level kedua yang dinyatakan oleh Sabre Emperor, Force. Dalam keadaan normal, Su Zimo tidak perlu mencoba memahami level kedua karena dia masih sangat amatir dengan 4 posisi pertama dan belum mencapai level pertama. Namun, dia merasakan deja vu terhadap pemahaman kekuatan. Dulu ketika dia belajar di kota Pingyang, Su Zimo sering berlatih kaligrafi. Dalam kaligrafi, ada pepatah 9 gaya, berkaitan dengan gerakan ujung kuas dan cara penulisan. 9 kekuatan itu tentang menguasai pendaratan, mundur, menyembunyikan ujung, melindungi tubuh, melemahkan pukulan, menaikkan kuas, pukulan akhir, dan penyelesaian horizontal. Bahkan tanpa bimbingan seorang master, seseorang dapat sampai pada sweet spot kaligrafi selama mereka berlatih dengan tekun. Pada kenyataannya,
kekuatan yang disebutkan oleh Kaisar Sabre serta 9 kekuatan kaligrafi agak mirip. Di dunia banyak sekali teori yang saling berhubungan. Itu juga yang dikatakan oleh pepatah umum di dunia kultivasi, semua hal menjadi satu. Dalam keadaan normal, pembudidaya biasa tidak akan dapat memahami arti kekuatan, apalagi upaya pada tingkat itu, tanpa terlebih dahulu membiasakan diri dengan teknik pedang mereka. Namun, Su Zimo adalah seorang sarjana sebelum memasuki dunia kultivasi dan telah mempelajari 9 kekuatan kaligrafi sebelumnya. Konsep kekuatan bukanlah konsep yang asing bagi Su Zimo. Oleh karena itu, dia berusaha untuk memahami arti dari kekuatan sebelum dia terbiasa dengan teknik pedang dari si Calming Manual, mencoba untuk memahami sesuatu. Menutup matanya, Su Zimo memasuki keadaan bahagia yang tak terlukiskan. Ini adalah keadaan pencerahan yang sangat langka. Dia pasti akan mendapatkan sesuatu saat dia bangun. Setelah Laut Roh Gunung Saber lenyap, Su Zimo sudah menarik perhatian semua orang. Ketika dia memasuki kondisi pencerahan, semua orang menjadi gempar. Memasuki keadaan itu sekarang jelas merupakan masalah daripada berkah untuk Su Zimo. Tidak ada seorang pun di sekitar Su Zimo yang melindunginya dan dari luar dapat mengganggu proses pencerahannya, membuat usahanya sia-sia. Lebih jauh, itu sekunder. Hal yang paling penting adalah seseorang keluar untuk mengambil nyawanya. Karena surga ingin Anda mati, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Bai Yu tersenyum sinis dan dalam sekejap, mengeluarkan pedang berkilau dingin dari tas penyimpanannya, melaju ke arah Su Zimo. Saat dia mendekat, Bai Yu menebas secara horizontal. Tebasan itu tidak cepat dan juga tidak kuat. Lebih jauh, itu tidak memiliki niat membunuh sama sekali. Bai Yu khawatir akan membuat khawatir Su Zimo yang berada dalam kondisi pencerahan, mengubah situasi saat ini. Dia ingin membunuh secara diam-diam. Mata Su Zimo masih tertutup rapat, seolah dia tidak menyadari bahwa bahaya sedang mengetuk pintunya. Saat melihat itu, banyak pembudidaya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Awalnya, Su Zimo membuat iri banyak orang setelah mendapatkan warisan Kaisar Sabre. Namun, siapa sangka bahwa dia akan mati dalam sekejap mata, pada akhirnya, takdir telah mempermainkannya. Bai Yu menyeringai gembira saat melihat pedang itu akan mengiris tenggorokan Su Zimo. Kamu masih akan mati di tanganku bahkan jika kamu telah mendapatkan warisan Kaisar Sabre. Bai Yu mencibir. Tepat ketika bilahnya hendak memotong tenggorokan Su Zimo, sosok yang terakhir tiba-tiba mundur tanpa peringatan dan nyaris menghindari serangan fatal itu. Mempersempit pandangannya, ekspresi Bai Yu berubah. Bab 395, Kekuatan Arus Balik. Bai Yu dapat dengan jelas melihat bahwa bilahnya telah memotong rambut di kulit Su Zimo. Hanya 1 inci ke depan yang diperlukan untuk mengiris tenggorokan yang terakhir. Namun, serangan itu masih meleset. Itu hanya celah sentimeter. Hal yang paling aneh adalah Su Zimo tidak membuka matanya selama proses berlangsung. Seolah-olah dia menghindari serangan itu tanpa sadar. Dengan kepala menunduk, Su Zimo menyerupai biksu tua yang bermeditasi, tenggelam dalam dunianya sendiri dan sama sekali tidak menyadari lingkungannya. Masih mencoba untuk mendapatkan pencerahan. Bai Yu mencibir dan tidak lagi menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya. Menyalurkan garis keturunannya, pedang rohnya berdengung dan bergetar, memotong ke arah Su Zimo dengan kekuatan penuh saat itu bersinar terang dengan cahaya roh. Serangan itu sangat cepat dan hampir seketika. Berdebur. Ekspresi Su Zimo tidak berubah dan tubuhnya berkibar seperti pohon willow, menghindari serangan mematikan dari Bai Yu dengan mata masih tertutup. Bai Yu mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak bisa memahami keadaan Su Zimo saat ini. Mata Su Zimo tertutup dan tidak bisa melihat lintasan pedang itu. Bahkan jika dia menggunakan pendengarannya untuk menilai angin, tidak mungkin dia bisa menghindari serangan itu. Namun, untuk beberapa alasan, dia menghindarinya lagi. Jika pertama kali adalah kebetulan, 2 serangan berturut-turut. Menghindari. Mari kita lihat berapa lama lagi Anda bisa menghindar. Petik 2. Bai Yu melangkah maju dan pedangnya bergetar, mengeluarkan bau samar darah dan menyelimuti Su Zimo di dalamnya. Swoosh, swoosh, swoosh. Bai Yu menyerang secara berurutan, melepaskan Zenith Saber, keahlian rahasia sektenya. Tebasan itu tanpa henti, fatal dan datang dari sudut yang menyeramkan. Terlepas dari situasinya, Su Zimo tidak membuka matanya dan terus mundur. Namun, seiring berjalannya waktu, ruang yang tersedia bagi Su Zimo untuk menghindar berkurang dan dia secara bertahap diselimuti oleh teknik pedang Bai Yu tanpa tempat untuk lari. Semua pembudidaya yang menonton bingung dengan pertarungan itu. Tepatnya, itu bukanlah perkelahian. Bagaimanapun, satu pihak mengelak sejak awal tanpa menyerang sama sekali. Orang itu benar-benar punya nyali.
Untuk berpikir bahwa dia masih mencoba untuk mendapatkan pencerahan pada saat seperti ini. Dia benar-benar memiliki keinginan kematian. Petik 2. Matanya terpejam dengan jelas, tapi sepertinya dia bisa merasakan bahaya. Seolah-olah dia memiliki perasaan surgawi. Petik 2. Bagaimana dia melakukannya? Bagi semua orang, Su Zimo tampaknya memiliki indera tajam yang memungkinkannya mengelak dengan mudah. Sebenarnya, Su Zimo saat ini dalam kondisi tidur semu. Saat Baiyu menyerangnya, persepsi rohnya telah memperingatkannya dan dia bisa saja terbangun sepenuhnya dari keadaan pencerahannya. Namun, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Su Zimo bisa merasakan bahwa dia hanya sedikit jauh dari pemahaman rahasia kekuatan. Oleh karena itu, Su Zimo dengan paksa mengabaikan gangguan dunia luar, menghindari tanpa sadar dengan persepsi rohnya yang tajam sambil dengan sepenuh hati memusatkan perhatian pada pencerahannya. Itu adalah keputusan yang sangat berbahaya dan keputusan yang terlalu gila. Setiap kesalahan tunggal dan dia akan mati di tempat. Pada saat itu, apakah dia tercerahkan atau tidak akan ada artinya lagi. Alasan mengapa dia bisa bertahan begitu lama melawan serangan pewaris Sekte Zenith adalah karena dia telah membersihkan 7 lubangnya dan mencapai penguasaan yang lebih rendah dari bagian pembersihan lubang, yang menghasilkan peningkatan kekuatan dan kecepatannya. Namun, dia pasti akan jatuh jika ini terus berlanjut. Teknik pedang Baiyu berubah semakin mematikan saat bau darah pedangnya meningkat. Ruang Su Zimo yang tersedia untuk mundur menyusut berulang kali dan dia sekarang hanya bergerak dalam radius yang sangat terbatas. Itu adalah situasi yang sangat berbahaya. Namun, dia belum memahami rahasia di balik kekuatan. Dia harus membuat keputusan. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Su Zimo. Serangan Baiyu menyerupai arus bawah di dasar laut, gelombang maju gelombang demi gelombang tanpa henti. Su Zimo teringat akan kesulitan yang dia alami saat maju di dasar laut melawan arus bawah dan tiba-tiba, pikiran kesadaran memasuki benaknya. Sikap berlawanan arah. Rahasia sikap itu sebagian besar ada pada kata, counter. Apa counternya? Fakta bahwa para pembudidaya ingin meninggalkan tubuh fana mereka untuk menjadi abadi dan membebaskan diri dari batasan alam semesta. Itu berlawanan. Counter berarti tidak mundur dan bertarung mati-matian ke depan. Seluruh perjalanan Su Zimo adalah salah satu cara melawan. Kembali ke kota Pingyang, lututnya menolak untuk menekuk dan tulang punggungnya menolak untuk melawan bullying sempurna menjadi canglang. Itu adalah balasannya. Melawan berarti aura yang sangat tak kenal takut. Sebenarnya, semua yang terjadi di kota Pingyang saat itu tidak bisa disembunyikan dari indera Dai Yue. Saat itu, jika Su Zimo memilih untuk berlutut dan tunduk, Dai Yue akan membunuh Perfected Being Changlang di tempat, mengakhiri karmanya dengan Su Zimo sebelum pergi. Namun, counter yang dibuat Su Zimo adalah alasan mengapa dia menerima pengakuan Dai Yue dan mengubah nasibnya. Seseorang hanya bisa mengubah nasib mereka dengan melawan surga. Seseorang hanya bisa mendapatkan hak untuk mengubah nasib mereka jika mereka berani melawan bahkan surga. Mereka yang mematuhi kehendak langit akan menjadi fana sementara mereka yang melawannya akan menjadi abadi. Melawan berarti tidak membungkuk, tidak mundur, tidak takut, tidak membungkuk. Itu adalah pawai keberanian dan kekuatan yang tak terkalahkan. Sikap counter current bisa melawan situasi. Saat itu, Su Zimo tidak lagi punya tempat untuk lari atau bersembunyi. Ketika dia melihat itu, mata Baiyu bersinar dengan kilatan hiruk-pikuk saat dia tertawa mengancam. Tidak ada tempat tersisa untuk bersembunyi. Sekarang, mati. Petik 2. Swoosh. Pedang di tangan Baiyu menebas ke depan dengan beberapa bayangan dan ki darah menyebar, memenuhi langit dengan bau darah. Tiba-tiba, mata Su Zimo tersentak terbuka. Matanya jernih dan cerah, seperti kristal jauh di dalam laut yang bersinar dengan kilau misterius. Tidak ada jejak ketakutan atau kepanikan di dalamnya. Ketika dia melihat mata itu, perasaan tidak nyaman melintas di hati Baiyu. Tanpa disadari, mungkin ketika Su Zimo membuka matanya, pedang berwarna darah muncul di tangannya. Bilahnya sangat besar dan bersinar dengan 5 cahaya roh dengan cara yang memukau. Arus berlawanan. Su Zimo berkata dengan tenang dan melambai dengan santai. Swoosh. Saat Blood Quencher bergerak, terdengar suara gelombang pasang dalam arus balik yang datang dari pedangnya. Awalnya, Baiyu diuntungkan dengan momentumnya yang mendominasi. Namun, situasi di antara mereka langsung terbalik dengan tebasan Su Zimo. Sebuah kekuatan deras menghancurkan ke depan seperti gelombang pasang di samping Blood Quencher. Semua bayangan dari pedang Baiyu menghilang seketika. Bau darah yang dipancarkan dari pedangnya terhanyut sepenuhnya oleh gelombang tak terlihat juga. Melawan kekuatan besar itu, teknik pedang Baiyu tampak sederhana dan lemah. Kekuatan pedang. Mata Baiyu membelalak kaget.
Bagaimana mungkin? Dia bergabung dengan Sekte Zenith ketika dia berusia 5 tahun dan telah berlatih dengan pedang sejak saat itu. Setelah dibenamkan dalam cara pedang selama puluhan tahun, dia baru saja mencapai puncak penguasaan pedang tingkat pertama dan belum berhasil mencapai rahasia kekuatan. Namun, orang di depannya telah memahami arti dari kekuatan pedang setelah berkultivasi hanya selama 10 hari. Dalam menghadapi kekuatan pedang, semua teknik pedang hanya dalam bentuk tidak peduli seberapa tepat mereka. Kedua pedang itu bertabrakan. Dentang. Tubuh Baiyu gemetar dan wajahnya menjadi sangat pucat. Memuntahkan seteguk darah, dia terbang lemas dan tatapannya redup. Set. Para pembudidaya yang menonton tercengang. Satu tebasan. Keuntungan awal Baiyu hilang setelah Suzimo membuka matanya dan dalam satu tebasan, dialah yang dikirim terbang dan terluka parah. Bab 396, Perubahan di Kota Suantian. Perbedaannya terlalu besar. Awalnya, satu-satunya keuntungan Baiyu adalah dalam teknik pedangnya. Tapi sekarang, setelah Suzimo memahami kekuatan counter current, keuntungan Baiyu tidak ada. Selanjutnya, kekuatan Suzimo telah meningkat secara signifikan setelah kurang menguasai bagian orifice clearing. Saat ini, dia menghancurkan Baiyu sepenuhnya. Meskipun itu hanya satu tebasan, dia sudah melukai Baiyu dengan parah. Dengan tatapan dingin, Suzimo melintas ke depan dan mengangkat pedangnya, mengejar Baiyu. Wajah Baiyu sangat pucat karena ketakutan. Melihat Suzimo yang sedang menyerbu, matanya bersinar dengan tekad saat dia menggigit lidahnya dengan lembut, mengeluarkan aliran darah esensi. Dong, dong, dong. Dada Baiyu terangkat dan jantungnya berdebar kencang. Dengan setiap pon, darah baru akan mengalir melalui anggota tubuhnya. Di permukaan darah membakar lapisan tipis api yang memiliki energi tak berujung. Blood Escape. Suzimo menyipitkan matanya. Dia tahu yang terbaik tentang keterampilan rahasia yang digunakan oleh Baiyu. Di peti mati kuno di bawah tanah itu, Suzimo memperoleh sutra iblis pemurnian darah dan keterampilan rahasia ini tercatat di dalamnya. Saat itu, selama pertempuran di lembah Dongling, Suzimo juga mengandalkan Blood Escape untuk melarikan diri, berakhir di ibu kota Zhou besar secara kebetulan dan menghindari bencana. Setelah dilepaskan, Blood Escape akan membakar sepertiga dari garis darah tubuh dengan imbalan ledakan kecepatan sesaat, memungkinkan seseorang untuk melarikan diri ratusan kilometer jauhnya. Baiyu berubah menjadi aliran darah dan melesat ke kejauhan. Dalam sekejap mata, dia sudah melarikan diri ribuan kaki. Itu terlalu cepat. Saat itu, Suzimo bahkan berhasil melepaskan inti emas dengan kecepatan yang dia peroleh dengan menggunakan Blood Escape. Saat ini, Suzimo memiliki dua pilihan jika dia ingin mengejar Baiyu. Pertama, berubah menjadi bentuk iblisnya dan lepaskan ki darahnya. Kedua, lepaskan Blood Escape juga dalam pengejaran. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia tidak menemukan pilihan yang memungkinkan. Opsi pertama akan memberinya terlalu banyak masalah karena ada ribuan pembudidaya di sekitarnya. Pilihan kedua tidak sepadan. Setelah sedikit penundaan, Suzimo menyerah untuk berburu Baiyu dan menyimpan Blood Quencher-nya, mengeluarkan busur putih bulan raksasa dari tas penyimpanannya. Fakta bahwa dia tidak terus mengejar tidak berarti Suzimo akan melepaskan Baiyu. Dia membengkokkan busur dan memasukkan anak panah. 5 lampu roh bersinar di pelukan Suzimo, seolah-olah sedang memeluk bulan purnama. Swoosh! Anak panah tajam menembus udara. Itu adalah panah yang menusuk hati. Mengingat kekuatan lengan Suzimo, ditambah dengan senjata roh semu, busur penyembunyian bulan, panah itu melesat dengan kecepatan kilat, menembus ke arah punggung Baiyu. Baiyu, yang berada di Blood Escape, merasakan sesuatu dan menghancurkan jimat pelindung. Ledakan. Panah itu meledak dengan ledakan keras setelah mengenai jimat pelindung. Tubuh Baiyu gemetar dan dia batuk darah sekali lagi, terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Sambil tertawa terbahak-bahak, Suzimo menyatakan dengan lantang, "Baiklah, kamu beruntung karena berhasil menghindari panah itu. Aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Juga, itu semua berkat bantuanmu sehingga aku bisa memahami gaya berlawanan arah." Petik 2. Jika bukan karena serangan tanpa henti Baiyu yang memaksa Suzimo tidak punya tempat untuk mundur, dia mungkin tidak bisa mendapatkan pencerahan tentang kekuatan yang bisa melawan situasi putus asa itu. Baiyu berhenti sebentar dan berbalik untuk melihat Suzimo dengan tatapan penuh kebencian. Merasakan tatapan Baiyu, Suzimo tersenyum tipis. "Kamu sebaiknya menyembunyikan dirimu di medan perang kuno mulai sekarang. Jangan biarkan aku melihatmu lagi atau kamu bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melepaskan Blood Escape saat kita bertemu lagi." Petik 2. Menggertakkan giginya dengan penuh kebencian, Baiyu meraung dan berbalik ke depan untuk terus berlari.
Setitik darah di udara menghilang dari pandangan semua orang tidak lama kemudian. Kenyataannya, Bai Yu kemungkinan besar akan hancur bahkan tanpa Su Zimo mengejarnya. Sekuel dari Blood Escape agak menakutkan. Baik itu manusia atau iblis, membakar sepertiga dari garis keturunan mereka akan menyebabkan mereka menjadi sangat lemah. Bahaya mengintai di mana-mana di medan perang kuno. Kecuali Bai Yu berhasil menemukan tempat yang benar-benar aman sebelum Blood Escape berakhir, dia pasti sudah mati. Menyingkirkan busur penyembunyian bulan, Su Zimo pergi dengan santai di depan tatapan kaget semua orang. Dia telah menerima keuntungan besar untuk perjalanan ini. Saat ini, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah membiasakan diri dengan 5 kuda-kuda dan memahami kekuatan 4 sikap lainnya. Setiap posisi berhubungan dengan kekuatan yang berbeda. Secara alami, maksudnya juga berbeda. Mengambil napas dalam-dalam, Su Zimo membandingkannya dengan peta dan melesat menuju kota Suantian. Saya hanya meninggalkan kota selama 10 hari. Saya harap tidak ada yang berubah. Itulah yang diharapkan Su Zimo. Utara kota Suantian. Aula belakang Sekte Eliksir Yang. Itu adalah keriuhan kebisingan, dengan para pembudidaya memarahi sesekali dengan nada yang tampaknya marah. Bahkan ada raungan makhluk roh yang tercampur dan itu mengejutkan. Di sudut aula belakang, seorang wanita sedang bersandar ke samping. Dia memiliki tubuh mungil, wajahnya pucat, bibirnya ungu dan matanya tertutup rapat, tidak diketahui apakah dia masih hidup. Itu Su Xiaoning. Di depan Xiaoning adalah binatang iblis yang tinggi dan kuat dengan sisik hitam pekat di sekujur tubuhnya. Ia menyerupai serigala dan harimau dengan cakar dan gigi yang sangat tajam saat mengamati sekeliling dengan matanya yang hitam pekat dalam sikap bermusuhan. Itu tidak lain adalah Night Spirit. Night Spirit berdiri di depan Xiaoning dan ekornya berayun lembut dengan bekas darah berkilauan di ujungnya. Tidak jauh di depan Night Spirit, sebuah mayat terbaring di lantai dengan lencana sekte eliksir yang dipinggangnya. Ada lubang berlumuran darah di gelabelanya dengan darah hangat mengalir keluar. Jelas sekali bahwa orang tersebut baru saja dibunuh oleh Night Spirit belum lama ini. Yan Jun berdiri di seberang Night Spirit bersama dengan sekelompok murid eliksir yang sekte, semuanya tampak marah dan gelisah. Sialan, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu, seperti tuanmu. Yan Jun memarahi dengan dingin. Seorang kultivator berteriak, binatang, beraninya kau membunuh murid dari Sekte Eliksir Yang. Anda akan membayar nyawanya dengan Anda. Petik 2. Para pembudidaya lainnya menunjuk ke Night Spirit dan memarahi juga. Meskipun masing-masing dari mereka memegang pedang terbang mereka, tidak satupun dari mereka yang berani menyerang dengan sembrono. Semua orang telah menyaksikan cara pembudidaya dari sebelumnya meninggal. Dia dibunuh oleh Night Spirit bahkan sebelum dia bisa mengeluarkan pedang terbangnya. Merasakan permusuhan dari semua orang yang hadir, tatapan Night Spirit terasa dingin saat ia membuka mulutnya sedikit, mengeluarkan geraman dingin dari dalam tenggorokannya. Mengingat karakter kekerasan Night Spirit, itu harus terlibat dalam pembantaian sekarang daripada menahan omelan dan penghinaan dari para pembudidaya ini. Ada beberapa kali ketika Night Spirit menurunkan tubuhnya, memasuki posisi bersiap untuk menerkam. Namun, itu menelan semuanya kembali ke dalam. Itu berbalik dan melirik Su Xiaoning dari waktu ke waktu, khawatir tentang keselamatannya. Nyatanya, ada jejak kekhawatiran dan rasa bersalah di matanya. Night Spirit berpatroli di sekitar Xiaoning. Dari sudut itu bisa memblokir ancaman yang masuk. Saat itu, seorang murid Sekte Eliksir yang datang ke samping Yan Jun dan berkata dalam-dalam, "Kakak senior Yan, mari kita abaikan Su Zimo itu dan bergandengan tangan untuk membunuh binatang iblis ini. Tidak peduli seberapa kuat binatang ini, tidak mungkin dia bisa bertahan melawan banyak dari kita, kan?" Petik 2. Betul sekali. Kultivator lain mengangguk. Kita tidak bisa membiarkan saudara muda Pu mati begitu saja. Semuanya, mari bekerja sama untuk membunuh binatang buas ini sebagai balas dendam untuk junior brother Pu. Petik 2. Dengan ekspresi gelap, Yan Jun merenung sejenak. Tiba-tiba, dia mengangkat telapak tangannya dan berkata dengan dingin, "Semuanya, persiapkan." Bab 397, Pembunuhan yang Baik. Tahan. Sesosok masuk dengan cepat dari luar pintu. Meskipun dia mengenakan pakaian pria, matanya menyerupai lukisan dan wajahnya halus, itu tidak lain adalah komandan Sekte Eliksir Yang, Tang Yu. Menyapu pandangannya, dia mengerutkan kening ketika dia melihat murid Sekte Eliksir yang mati di lantai. Ketika dia akhirnya melihat Xiaoning, ekspresinya berubah tajam saat dia berteriak, "Racun korosi mayat ungu." Paman Liang mengangguk dengan ekspresi muram. Wajahnya pucat dan bibirnya keunguan. Benar, itu pasti salah satu dari 7 lethal poison sekte, racun korosi mayat ungu. Petik 2. Tang Yu awalnya dalam budidaya pengasingan tetapi hanya menemukan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi setelah dia dipanggil dengan segera.
Dia mendengar dari rekan-rekan muridnya bahwa Xiaoning disambut dengan serangan di jalan panjang di utara kota. Meskipun penyerangnya langsung terbunuh oleh Night Spirit, Xiaoning terkena racun. Tidak kusangka itu sekte racun. Wajah Tang Yu menjadi gelap dengan ekspresi yang mengerikan. Saat ini, sisi utara kota Suantian diawasi oleh sekte Elixir Yang dan sekte Seribu Bangau. Karena itu, Tang Yu awalnya bingung siapa yang akan menyerang dengan berani di utara kota. Dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi salah satu dari 5 doktrin sesat, Poison Sect. Meskipun murid sekte racun tidak kuat dalam pertarungan langsung, banyak faksi dan pembudidaya tidak mau menjadi musuh bersama mereka. Poison Sect memiliki 7 Lethals. Setiap letal sangat fatal dan seseorang akan mati saat disentuh. Selain itu, murid sekte racun sangat licik dan kejam. Mereka berspesialisasi dalam senjata tersembunyi dan sangat tersembunyi. Itu terlalu sederhana jika murid sekte racun ingin membunuh siapapun. Kontak biasa saat makan, minum, atau bahkan bernapas. Setiap tindakan bersama dapat menyebabkan seseorang hidup. Bahkan untuk penggarap pendirian yayasan, jika mereka ceroboh, mereka bisa diracuni oleh Key Refinement Warriors dari sekte racun dan mati secara tak terduga. Ini bukan contoh yang tidak biasa. Sebagian besar pembudidaya akan lari jauh jika mereka melihat murid sekte racun karena mereka tidak ingin menjadi musuh atau berteman dengan yang terakhir. Tang Yu tidak mengerti mengapa Su Xiaoning menjadi sasaran murid sekte racun. Setiap pembudidaya yang bisa melepaskan racun korosi mayat ungu pasti memiliki status tinggi di Poison Sect. Mengapa sekte racun mengirim murid seperti itu untuk membunuh master penyempurnaan eliksir di pendirian yayasan tahap akhir secara pribadi? Saat itu, Paman Liang berseru pelan, itu aneh. Mengingat sifat racun dari racun korosi mayat ungu, gadis ini seharusnya sudah berubah menjadi genangan darah. Mengapa jenazahnya masih utuh tanpa ada tanda-tanda korosi? Petik 2. Siapapun yang terkena racun korosi mayat ungu akan mati dalam 10 napas. Tubuh mereka akan terkorosi, mengubahnya menjadi genangan darah dan bahkan yang abadi akan kesulitan menyelamatkan mereka. Selanjutnya, darah itu juga akan mengandung sejumlah besar racun korosi mayat ungu dan siapapun yang tercemar olehnya akan mati juga. Tang Yu memandang Xiaoning sejenak, tenggelam dalam pikirannya. Dia masih hidup. Itu mungkin hanya ilusi, tetapi pucatnya wajah Xiaoning dan bibir ungunya tampak sedikit memudar. Bagaimana mungkin? Tang Yu memiliki beberapa pemahaman tentang racun korosi mayat ungu. Bahkan 8 penggarap pendirian Yayasan Meridian kemungkinan besar akan mati jika mereka tercemar oleh racun, apalagi penggarap pendirian yayasan tahap akhir seperti Xiaoning. Itu juga aspek menakutkan dari Poison Sect. Apa yang sedang terjadi? Sambil menunjuk mayat di lantai, Paman Liang berbalik dan bertanya. Seorang kultivator berdiri dan menunjuk pada Night Spirit yang berdiri tidak jauh, menyatakan dengan penuh kebencian, saudara mudaku ingin memeriksa kondisi Su Xiaoning karena niat baik setelah melihat bahwa yang terakhir diracuni. Namun, binatang buas ini langsung membunuhnya. Petik 2. Tang Yu mengerutkan kening. Pernyataan itu tidak terdengar seperti masalah besar. Pertama-tama, Night Spirit adalah binatang iblis. Sangat mungkin bahwa itu mungkin dipicu setelah pemiliknya terluka dan menjadi liar, menyerang siapapun dengan liar. Namun, Tang Yu merasa ada yang tidak beres. Dengan ekspresi tegas, Yan Jun berteriak, Paman Liang, kakak perempuan, sekte eliksir yang adalah salah satu dari 4 kelompok yang tidak ortodoks. Bagaimana kita bisa membiarkan murid-murid kita dibunuh dengan sembrono, terutama oleh binatang buas? Karena itu membunuh sesama murid kita, itu harus membayar dengan nyawanya. Petik 2. Berhenti sejenak, Yan Jun melanjutkan, itu binatang Su Zimo. Karena binatang buasnya mendapat masalah, dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab setelah kembali juga. Petik 2. Itu benar, kita harus membalas dendam untuk Junior Brother Pu. Bunuh binatang itu. Bunuh itu. Semua orang dari eliksir yang sekte meneriakkan dengan gelisah. Perkembangan peristiwa telah jauh di luar kendali Tang Yu. Tidak peduli apa, kelompok Su Zimo tetaplah orang luar. Jika dia berpihak pada Night Spirit, dia tidak akan bisa meyakinkan massa dan memadamkan haus darah mereka. Sebaliknya, itu mungkin menyebabkan pertumpahan darah internal di dalam sekte. Menggigit bibirnya dengan lembut, Tang Yu mengerutkan kening dan merasa bingung. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana dia harus menangani ini. Paman Liang menghela napas dalam hati saat melihat ini. Tang Yu adalah bakat generasi muda dari eliksir yang sekte. Cerdas dan cerdas, hanya ada sedikit hal yang bisa disembunyikan darinya. Namun, dia tidak memiliki ketegasan dan dominasi. Tidak ada cara baginya untuk mengendalikan situasi tanpa hal-hal itu. Tiba-tiba, sosok muncul di benak Paman Liang. Pria itu benar-benar. Paman Liang tidak bisa melanjutkan. Sulit baginya untuk memberikan evaluasi yang akurat tentang orang itu.
Meskipun dia tampak seperti sarjana yang lembut dan pendiam di permukaan, dia memancarkan aura dominasi jauh dari tulang punggungnya. Dengan metode yang tajam, dia bertekad untuk membunuh. Selain itu, sifat khusus itu saja akan menempatkannya sebagai 10 besar generasi muda. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari luar aula utama. Siapa yang ingin kalian bunuh? Suaranya tenang, tidak keras atau lembut. Namun, itu menekan kekacauan di aula utama. Tang Yu bergidik dan berbalik dengan sekilas kegembiraan di matanya. Seorang pembudidaya berjubah hijau yang elegan melangkah masuk. Saat dia memasuki aula belakang, dia menyapu dengan tatapan dinginnya kilat dan tempat itu menjadi sunyi seketika. Itu adalah aura yang sangat kuat. Meski tak terlukiskan, itu bisa menekan segalanya. Su Zimo telah kembali. Saat mereka melihatnya, semua orang teringat pemandangan dari pertempuran berdarah di jalan panjang dan keberanian mereka tanpa disadari melemah. Tatapan semua orang tertuju pada Su Zimo. Paman Liang bisa melihat sedikit ketakutan dan kekaguman di mata para murid. Setelah memasuki aula belakang dan menyaksikan kondisi lemah Xiaoning, mata Su Zimo berkedip dingin dan niat membunuh melonjak. Tang Yu berbisik, "Rekan Taois Su, saya ceroboh dan tidak mengirim murid sekte untuk mengawasi Xiaoning. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan diserang oleh seseorang dari Poison Sect." Petik 2. Su Zimo menggelengkan kepalanya dalam diam dengan ekspresi gelap. Masalah ini bukan salah Tang Yu. Jika Xiaoning bisa diracuni bahkan dengan roh malam yang menjaganya, tidak ada yang akan berubah bahkan jika murid sekte eliksir yang ditugaskan untuk menemaninya. Meskipun Tang Yu tidak dapat memastikan apakah Xiaoning masih hidup, Su Zimo telah membersihkan 7 lubangnya dan dapat dengan jelas mendengar detak jantung samar yang datang dari dada Xiaoning. Selanjutnya, detak jantungnya semakin kuat. Dengan kata lain, kondisi Xiaoning berubah menjadi lebih baik. Su Zimo berbalik dan berjalan ke sisi Xiaoning. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika Yan Jun memblokir jalannya dalam sekejap, mencibir secara provokatif. "Su Zimo, sebaiknya kamu berhenti dengan sikap itu." Yan Jun berteriak, "Memang benar adikmu sudah mati tapi itu dilakukan oleh Poison Sect. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Namun, kami semua menyaksikan binatang buas Anda membunuh sesama murid kami. Mengenai itu, Anda harus bertanggung jawab kepada eliksir yang sekte." Petik 2. Apakah begitu? Tanpa ekspresi, Su Zimo mengangguk. "Pembunuhan yang bagus. Apa katamu?" Mata Yan Jun membelalak. "Enyah. Kamu." Petik 2. Sebelum Yan Jun menyelesaikan kalimatnya, Su Zimo mengulurkan tangan dan menamparkan Yan Jun dengan backhand-nya. Seketika, Yan Jun dikirim terbang dan mendarat di sudut, pingsan. Tempat itu menjadi gempar. Bab 398, Darah Roh Malam. "Su Zimo, apa yang kamu lakukan? Berani. Sungguh arogan." Banyak murid sekte eliksir yang berteriak emosional. Tidak peduli apa, Yan Jun adalah murid dari Balai Pertempuran Sekte dan Tang Yu adalah satu-satunya yang berada di atasnya dalam status. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang luar seperti Su Zimo. Tang Yu dapat dengan jelas melihat bahwa meskipun pipi Yan Jun bengkak, dia hanya pingsan dan tidak mengalami luka parah. Mengingat kekuatan Su Zimo, jika dia benar-benar ingin membunuh dalam jarak itu, kepala Yan Jun akan dihancurkan oleh satu tamparan itu. Dengan kata lain, Su Zimo sudah menunjukkan belas kasihan. Menarik napas dalam-dalam, Tang Yu menyatakan, "Diam. Tuan muda, dia hanya orang luar. Bagaimana dia bisa bertindak begitu berani di wilayah kita?" Petik 2. Betul sekali. Dia akan dibunuh oleh Istana Kaca dan Sekte Bumi Jahat sejak lama jika bukan karena perlindungan Sekte Eliksir Yang. Petik 2. Fufu, Istana Kaca, dan Sekte Bumi Jahat bukanlah satu-satunya. Kedua saudara ini sepertinya mereka telah menyinggung Poison Sect. Petik 2. Di kerumunan, suara perbedaan pendapat terhadap Su Zimo terus terdengar tanpa henti. "Diam." Dengan tatapan gelap, Paman Liang tiba-tiba berteriak. Meski sudah tua dengan rambut putih dan janggut, matanya masih cerah dan memancarkan rasa otoritas. Tempat yang kacau itu perlahan mereda. Semua murid Sekte Eliksir yang tahu betul tentang latar belakang lelaki tua di depan mereka. Mungkin saja mereka memprotes keputusan Tang Yu. Namun, bahkan jika masa tidak setuju dengan lelaki tua itu, yang paling mereka lakukan adalah menggerutu sedikit secara internal. Tang Yu berkata dalam-dalam, "Masalah ini pasti akan dijelaskan sebentar lagi. Semuanya, tolong tenang." Petik 2. Setelah jeda singkat, Tang Yu memanggil kembali Su Zimo dan mengerutkan kening. Xiaoning terkena racun korosi mayat ungu, salah satu dari 7 sekte racun yang mematikan. Hati-hati, racunnya sangat beracun dan mudah tercemar jika Anda ceroboh. Petik 2. Su Zimo mengangguk dan berjalan ke sisi Xiaoning. Geram. Petik 2.
Night Spirit menundukkan kepalanya dan mengeluarkan geraman yang dalam, merasa sedikit bersalah. Su Zimo menepuk kepala Night Spirit sambil menggelengkan kepalanya sendiri. Itu bukan salahmu. Petik 2. Jika itu adalah upaya pembunuhan biasa, tidak mungkin itu bisa melewati Night Spirit. Namun, pembudidaya sekte racun terlalu licik dan tidak ada cara untuk melindunginya. Dalam waktu singkat, ekspresi Xiaoning menjadi jauh lebih baik. Faktanya, pipinya sekarang lebih merah dan detak jantungnya semakin kuat, kondisinya membaik. Paman Liang takjub saat melihat itu. 7 Lethal of Poison sekte tidak dapat disembuhkan oleh pembudidaya manapun di luar sekte. Sepanjang hidupnya, Paman Liang belum pernah mendengar ada orang yang selamat melawan racun korosi mayat ungu. Lebih jauh lagi, dari kelihatannya, racun korosi mayat ungu sepertinya menghilang sedikit demi sedikit dari dalam tubuh Xiaoning. Warna ungu di bibir Xiaoning memudar dan hanya ada beberapa tetes darah yang tersisa di atasnya. Meskipun hanya ada beberapa tetes darah, Su Zimo bisa merasakan energi yang sangat kuat. Itu jelas bukan darah Xiaoning. Su Zimo menyapu pandangannya dan melihat pergelangan tangan Night Spirit di mana ada luka dalam yang belum sepenuhnya pulih. Tidak heran. Petik 2. Kembali ketika mereka baru saja memasuki medan perang kuno, Night Spirit telah menunjukkan teror garis keturunannya di mana ia bisa mengabaikan racun dari belut centipede dan kebal terhadapnya. Alasan mengapa racun korosi mayat ungu dibersihkan dari tubuh Xiaoning seharusnya karena dia meminum darah Night Spirit. Itu juga tidak benar. Su Zimo berpikir lagi, racun korosi mayat ungu sangat beracun dan akan aktif dalam 10 napas. Meskipun darah Night Spirit bisa membersihkan racun dari tubuh Xiaoning, itu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, bagaimana Xiaoning bisa bertahan di antara periode itu. Setelah membersihkan 7 lubangnya, kelima indera Su Zimo menjadi lebih tajam. Sekarang setelah dia lebih dekat, samar-samar dia bisa merasakan kehangatan yang memancar dari dada Xiaoning bersama dengan aroma obat yang samar. Itu dia. Su Zimo tercerahkan. Tungku eliksir misterius yang dimiliki Xiaoning masih disimpan di area dadanya. Jika dia tidak salah, kehangatan dan aroma obat itu harus dipancarkan oleh tungku eliksir. Tungku eliksir juga merupakan alasan mengapa arteri jantung Xiaoning diawetkan sampai bisa mengambil darah Night Spirit untuk membersihkan racun di dalamnya. Su Zimo akhirnya menghela nafas panjang dan menenangkan diri setelah memastikan bahwa Xiaoning baik-baik saja. Berbalik, dia memelototi mayat di tanah. Lubang berlumuran darah di glabella dari mayat itu adalah bukti nyata bahwa roh malam yang melakukannya. Anda ingin penjelasan? Oke, saya akan memberi Anda penjelasan. Meneliti sekelilingnya, Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh, Night Spirit tidak akan menyakiti siapapun tanpa alasan. Jika orang itu sudah mati, itu pasti karena dia melewati garis dasar Night Spirit. Petik 2. Omong kosong. Seorang kultivator sekte eliksir yang dengan wajah panjang berteriak, saudara mudaku mencoba untuk maju dan memeriksa niat baik. Namun, binatang buas Anda membunuhnya tanpa alasan sama sekali. Kami melihatnya sendiri dan Anda masih mencoba menyangkalnya. Petik 2. Su Zimo tersenyum dan menatap tajam pria itu dengan tatapan dingin, menjawab dengan niat yang dalam, memang benar dia datang untuk memeriksa semuanya. Namun, kami tidak tahu apakah itu karena niat baik. Petik 2. Bagaimana apanya? Sedikit kepanikan melintas di mata orang itu. Su Zimo menoleh ke arah Tang Yu dan bertanya, Tuan Muda Tang, Anda menyebutkan bahwa racun korosi mayat ungu sangat beracun dan menular, kan? Betul sekali. Petik 2. Tang Yu mengangguk dan matanya berkedip, seolah dia memikirkan sesuatu. Bahkan kamu akan takut untuk maju dengan santai, benar kan? Su Zimo terus bertanya. Iya. Petik 2. Tang Yu mengaku dengan anggukan. Memang, dia tidak berani mendekat setelah menyadari bahwa Xiaoning terkena racun korosi mayat ungu. Itu bukan karena dia berdarah dingin, itu hanya logika. Tiba-tiba, hati Tang Yu tersentak dan dia menyadari apa yang salah. Dia bergumam pelan, mengapa Junior Brotherku menjadi orang pertama yang pergi dan memeriksa sesuatu yang bahkan aku tidak berani melakukannya. Paman Liang mengangguk dalam diam. Tang Yu melanjutkan, yang terpenting, tidak ada penawar yang tersedia untuk racun korosi mayat ungu. Tidak ada alasan bagi saudara mudaku untuk maju sama sekali. Petik 2. Banyak kultivator sekte eliksir yang tersadar ketika mereka mendengar itu. Mereka tidak akan maju jika mereka dalam posisi itu. Lebih jauh lagi, apa gunanya mempertaruhkan nyawa mereka untuk maju dan memeriksa kapan mereka juga tidak dapat melakukan apa-apa tentang racun. Tatapan Tang Yu menjadi dingin saat dia memelototi mayat di lantai tanpa mengatakan apa-apa lagi. Tatapan Su Zimo melintas seperti kilat ke arah kultivator berwajah panjang dan berkata perlahan, saya menduga bahwa alasan mengapa orang itu maju untuk memeriksa bukan karena Xiaoning diracuni.
Itu karena Xiaoning tidak mati karena racun. Petik 2. Ekspresi kultivator berwajah panjang berubah sedikit saat matanya berkedip, dia tidak berani bertemu dengan tatapan Su Zimo. Menyipitkan matanya, Su Zimo berkata-kata demi kata, niat membunuh orang itu muncul setelah mengetahui bahwa Xiaoning tidak mati dan itulah mengapa dia dibunuh oleh Night Spirit. Sesama Taois, apakah saya benar? Su Zimo mengintimidasi. Kultivator berwajah panjang memaksa tertawa. Bagaimana saya bisa tahu? Berjalan perlahan menuju kultivator berwajah panjang, Su Zimo bertanya dengan tatapan gelap yang menyeramkan, apa yang kamu takuti? Saya tidak. Dalam waktu singkat ini, jantung Anda berdebar kencang dan napas Anda menjadi cepat. Anda jelas panik. Juga, aku merasakan niat membunuhmu terhadapku beberapa saat yang lalu. Petik 2. Pada saat dia selesai berbicara, Su Zimo sudah tiba di depan kultivator berwajah panjang. Wajah orang itu sangat pucat saat dia tersandung ke belakang secara naluriah. Bahkan para pembudidaya lain dapat mengetahui bahwa dia tampak bersalah. Bab 399, Pergi dan Mati Lalu. Kultivator berwajah panjang tidak menyangka bahwa Su Zimo akan memiliki persepsi roh dan memiliki indera yang sangat tajam terhadap sesuatu seperti niat membunuh yang tidak material. Masuk akal bahwa para pembudidaya lain akan merasa bermusuhan dengan Su Zimo. Namun, kultivator berwajah panjang merasakan niat membunuh. Paman Liang menghela napas. Si Yusan, jujurlah dan kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Petik 2. Kultivator berwajah panjang bernama Si Yusan benar-benar panik. Dia menyadari bahwa rekan sekte yang berdiri di sampingnya beberapa saat yang lalu telah mundur, menatapnya dengan waspada. Meneguk, Si Yusan melihat ke arah Su Zimo secara naluriah. Tatapan Su Zimo setajam pisau, memancarkan kilatan tajam dengan kilatan petir sesekali. Itu sangat tajam dan langsung menembus garis pertahanan terakhir di hati Si Yusan. Ini adalah kekuatan tak terlihat dari tatapannya. Ini adalah level yang dicapai Su Zimo setelah menjernihkan lubang matanya dan menenangkan mereka dengan Ki Iblis. Di dunia fana, beberapa pembunuh yang keras seringkali mengeluarkan tatapan kejam sehingga orang biasa akan merasa takut saat bertemu dengan mata mereka. Mata terhubung dengan nyali seseorang. Oleh karena itu, dalam pertarungan antara dua orang, seseorang mungkin kehilangan keberaniannya jika dia diintimidasi oleh tatapan mata yang terakhir, yang mengungkapkan celah. Di dunia pugilistik, di antara para ahli pasca kelahiran dan persekongkolan, ada pepatah bahwa seseorang harus melatih mata mereka sebelum melatih nyali mereka dan teknik itu dikenal sebagai teknik tatapan. Di dunia kultivasi, teknik yang dapat melatih mata seseorang adalah keterampilan rahasia. Mata menyihir dari sekte gadis murni dari sekte iblis dan tatapan Vajra yang marah dari biara-biara Buddha adalah teknik dharma tertinggi yang terkenal. Penyihir Ji jarang harus mengotori tangannya sendiri untuk membunuh, itu normal bagi lawannya untuk bunuh diri setelah menerima satu tatapan darinya. Sebelum membersihkan 7 lubangnya, Su Zimo bahkan berani melihat langsung ke mata penyihir Ji dengan santai. Itu juga mengapa Su Zimo sakit kepala setiap kali dia melihat demones Ji dan berusaha menghindarinya sebisa mungkin. Berbicara. Su Zimo mengambil langkah maju, matanya berkilau seperti kilat saat dia berteriak. Dia menambahkan sebagian kecil dari tunder celapkil untuk mengucapkan kata itu. Ditambah dengan fakta bahwa Su Zimo telah membersihkan lubang mulutnya, kata itu meledak seperti guntur di telinga Si Yusan. Si Yusan sudah sangat bingung dengan tatapan Su Zimo. Sekarang dia diteriaki, dia hampir hancur saat dia berlutut di tanah dengan gedebuk dan wajah yang sangat pucat. Saya salah. Saya salah. Dengan suara bergetar, Si Yusan berbicara, Dukai dari Sekte Racun menggunakan Life Saving Powder pada saya dan saudara muda Pu dan dia satu-satunya yang memiliki penawarnya. Kami juga tidak punya pilihan. Petik 2. Dukai dari Sekte Racun. Tang Yu sedikit mengernyit dan menjelaskan kepada Su Zimo, Dukai adalah komandan ekspedisi Sekte Racun saat ini. Di 7 Meridian Foundation Establishment, penguasaannya dalam racun sangat dalam dan dia orang yang biadab. Petik 2. Su Zimo tanpa ekspresi dan mengangguk. Ketika dia melihat bahwa semua orang mengabaikannya, Si Yusan berubah menjadi lebih ketakutan dan berkata dengan tergesa-gesa, selanjutnya, saya tidak melakukan apapun yang mengkhianati sekte atau merugikan sesama murid kami. Dukai hanya menargetkan kelompok Su Zimo dan berkata bahwa dia akan memberi kita penawar selama bisa membunuh salah satu dari mereka. Petik 2. Pada saat itu, sebagian besar keraguan yang dimiliki semua orang terjawab. Kultivator eliksir yang sekte yang dibunuh oleh Night Spirit juga disebabkan oleh Life Saving Powder of Poison Sect, yang menjelaskan tindakannya sebelumnya. Paman Liang tertawa dingin. Kamu sudah mengkhianati sekte dengan menunggu sampai sekarang untuk memberitahu kami semuanya. Saya khawatir Anda mungkin tidak akan ragu baik jika Dukai meminta Anda untuk membunuh teman sekte Anda dengan imbalan penawarnya.
Petik 2. Banyak murid sekte eliksir yang merasakan jantung mereka berdetak kencang dan ketakutan yang tersisa. Tidak, aku tidak akan. Si Yusan panik dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Tang Yu berkata dengan penyesalan di wajahnya, "Kakak Si, kamu tahu bahwa Life Saving Powder bukanlah salah satu dari 7 letal sekte racun. Meskipun kami tidak memiliki penawarnya, kami dapat memastikan Anda tidak akan kehilangan nyawa sampai kami kembali ke sekte. Mengingat kemampuan senior sekte kami, mereka akan dapat membantu Anda menghilangkan Life Saving Powder dengan mudah. Tapi kamu, saya salah. Saya tahu itu sekarang." Petik 2. Si Yusan memohon terus-menerus. Tang Yu mengerutkan kening dengan enggan ketika dia melihat kondisinya yang menyedihkan. Paman Liang menghela napas dalam hati. Tang Yu masih belum memiliki tekad untuk membunuh di penghujung hari. Tidak ada sekte yang akan mengampuni seseorang seperti Si Yusan dengan mudah. Saat Paman Liang hendak melangkah maju dan membuat keputusan untuk membunuh Si Yusan di tempat untuk Tang Yu, suara Su Zimo terdengar muram, "Karena kamu sangat takut mati. Pergi dan mati kalau begitu." Tiba-tiba, Su Zimo mengangkat kakinya dan menendang dada Si Yusan dengan keras. Jepret. Si Yusan dikirim terbang dan dibanting ke dinding sepenuhnya sebelum meluncur ke bawah dengan jejak darah. Seluruh dadanya tenggelam saat matanya berkaca-kaca. Dengan memiringkan kepalanya ke samping, dia mati di tempat. Para pembudidaya yang menonton tercengang. Tang Yu membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya, dia hanya menghela nafas tanpa mengatakan apapun. Iya. Saat itu, di sudut, Xiaoning, yang awalnya sedang tidur mengeluarkan suara mengantuk. Su Zimo bergegas dan berjongkok. Dia meletakkan telapak tangannya di dahi Xiaoning sebelum bertanya dengan lembut, "Xiaoning, bagaimana perasaanmu?" "Saudara." Xiaoning membuka matanya sedikit dan belum bisa melihat apa yang ada di hadapannya dengan jelas, hanya menjawab secara naluriah karena keakraban suara itu. "Ini aku." Petik 2. Su Zimo mencengkeram tangan Xiaoning. Kehangatan yang familiar melonjak ke dalam hatinya dan seketika, Xiaoning merasa jauh lebih terjaga. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya dan bibirnya bergerak-gerak saat dia tersenyum. "Saudaraku, kamu kembali. Saya baik-baik saja, jangan khawatir." Petik 2. Su Zimo mendapati dirinya tersenyum tak terkendali saat melihat senyum Xiaoning. Mendorong pinggirannya dengan penuh kasih, dia bertanya dengan nada yang sedikit mencela, "Mengapa kamu begitu ceroboh?" Xiaoning menjulurkan lidahnya dan berkedip beberapa kali. Datang ke arah mereka, Tang Yu mengeluarkan botol giok. "Ini adalah eliksir bergizi esens yang hebat. Biarkan Xiaoning mengkonsumsinya. Tubuhnya baru saja membersihkan racunnya dan masih lemah." Petik 2. "Terima kasih banyak." Petik 2. Su Zimo mengangguk dan menerima botol giok sebelum menuangkan obat mujarab seukuran kuku dan memberikannya ke Xiaoning. Masih ada sesuatu di benak Tang Yu karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Rekan Taois Su, apakah kalian memiliki perselisihan dengan Poison Sect?" Berdiri, Su Zimo tidak bisa membantu tetapi mengingat pembudidaya sekte racun yang dia bunuh di gua tempat tinggal Golden Core di perbatasan medan perang kuno. "Jika kau membunuhku, kalian semua harus mati di medan perang kuno." Itu adalah kata-kata terakhir dari pembudidaya sekte racun. Su Zimo tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk. "Saya membunuh seorang kultivator sekte racun sebelumnya." Petik 2. Tidak heran. Petik 2. Tercerahkan, Tang Yu berkata dalam-dalam, pembudidaya sekte racun itu jahat dan pendendam. Setiap pembudidaya yang dapat menggunakan racun korosi mayat ungu harus memiliki posisi tinggi dalam sekte tersebut. Orang itu kemungkinan besar telah tiba di utara kota untuk meracuni kalian semua sampai mati. Sayang sekali. Petik 2. Sebenarnya, tebakan Tang Yu agak dekat. Nama pembudidaya sekte racun adalah Luang dan dia juga berada di 7 pembentukan Yayasan Meridian. Dia dikirim ke sini untuk meracuni kelompok Su Zimo sampai mati tetapi dia akhirnya menemukan Night Spirit. Racun korosi mayat ungu sama sekali tidak berguna saat digunakan pada Night Spirit. Luang bahkan tidak bisa bertahan satu ronde pun sebelum dia dibunuh oleh Night Spirit di tempat. Bab 400, Temui Yama. Su Zimo bertanya, "Mengapa saya belum pernah melihat siapapun dari Poison Sect sebelumnya? Sekte racun baru memasuki kota Suantian beberapa hari yang lalu. Saya rasa itu harus untuk reruntuhan sekte kolam eliksir juga." Petik 2. Tang Yu memandang Su Zimo dan berkata, "Meskipun mereka hanya memiliki sedikit lebih dari 100 orang untuk ekspedisi ini, semua pembudidaya sekte racun dipenuhi dengan racun dan mereka menghususkan diri dalam membunuh lawan di atas level mereka. Bahkan sekte super seperti Glass Palace dan Malevolent Earth Sect tidak ingin memprovokasi mereka." Petik 2. Kenyataannya, pernyataan Tang Yu adalah pengingat bagi Su Zimo untuk tidak menyinggung Poison Sect agar dia tidak menimbulkan masalah dan membuat dirinya terbunuh.
Su Zimo tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Setelah melihat bahwa Su Zimo tampaknya tidak menerima apapun, Tang Yu melanjutkan, sebenarnya, Sekte Racun adalah orang yang menderita kerugian besar kali ini. Tidak hanya mereka kehilangan pembudidaya sekte yang kuat, Xiaoning benar-benar baik-baik saja. Saya yakin mereka pasti berhati-hati setelah kegagalan itu. Di periode mendatang, selama kita memperkuat pertahanan kita, Poison Sect tidak akan berani menyerang kita dengan gegabah. Petik 2. Setelah sedikit jeda, Tang Yu menambahkan, selanjutnya, bahkan jika Anda pergi dan membunuh beberapa pembudidaya sekte racun dan kembali dengan selamat, lalu apa? Itu hanya untuk kesenangan sesaat. Sebaliknya, Anda membentuk dendam yang mendalam kepada mereka yang tidak dapat diselesaikan. Setelah itu, Anda harus menjalani hidup karena takut mereka akan membalas dendam kapan saja. Itu tidak layak. Petik 2. Iya, petik 2. Su Zimo mengangguk setelah merenung sejenak. Kamu benar. Petik 2. Tang Yu akhirnya menghela nafas lega setelah Su Zimo menjawab. Dia santai dan menunjukkan senyum cerah. Kilatan melintas di mata Su Zimo saat dia bertanya, apa itu 7 Lethal of Poison Sect? 7 Lethal dari Poison Sect mengacu pada 7 senjata tersembunyi paling kuat atau racun dari Poison Sect. Untuk Key Refinement Warriors dan Foundation Establishment Cultivators dari Poison Sect, mereka hanya dapat menggunakan 2 dari 7 Lethals, Heart-Shaking Spike dan Purple Course Corrosion Poison. Petik 2. The Purple Course Corrosion Poison adalah bubuk hijau keunguan dan siapapun yang menyentuhnya kemungkinan besar akan di. Melirik Su Xiaoning di samping, Tang Yu tiba-tiba berhenti berbicara. Ada seseorang di depan mereka yang berhasil bertahan melawan racun korosi mayat ungu. Tang Yu tahu bahwa Su Xiaoning pasti memiliki semacam rahasia di tubuhnya. Namun, dia pintar dan memilih untuk tidak menanyakannya. Heart-Shaking Spike. Su Zimo bertanya dengan kenang-kenangan, apakah itu paku berwarna biru yang setipis rambut sapi? Betul sekali. Tang Yu mengangguk. Bagian yang menakutkan dari Heart-Shaking Spike bukanlah racun yang terlapisi pada jarum, tapi itu sendiri. Petik 2. Diri. Su Zimo sedikit mengerutkan alisnya. Tang Yu menjelaskan, Heart-Shaking Spike setipis rambut sapi. Setelah memasuki tubuh seseorang, itu akan mengalir bersama aliran darah sampai jantungnya pecah. Tidak ada gunanya bahkan jika seseorang membersihkan racun di jarum, Heart-Shaking Spike akan tetap menemukan targetnya dan membunuhnya. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Itu menjelaskan mengapa dia merasakan jantungnya berdetak kencang ketika dia dihadapkan dengan jarum biru itu tempo hari. Perasaan itu tidak berasal dari racun di Heart-Shaking Spike, tetapi dari jarumnya sendiri. Dalam waktu singkat, Su Xiaoning tertidur. Dengan wajah memerah dan pernapasan mantap, dia terlihat lebih baik. Tuan Muda Tang, bantu aku menjaga Xiaoning. Aku akan keluar jalan-jalan. Petik 2. Baik, petik 2. Tang Yu mengangguk dan tidak terlalu memikirkannya, hanya mengingatkan Su Zimo untuk tidak berkeliaran jauh dan berhati-hati. Saat itu tengah hari ketika Su Zimo meninggalkan Sekte Eliksir Yang. Berdiri di sudut jalan di utara kota, Su Zimo mengangkat kepalanya dan menatap matahari tanpa ekspresi. Alih-alih takut pada sinar matahari yang menyilaukan, matanya menunjukkan rasa dingin di dalamnya. Sekte Racun. Petik 2. Su Zimo melontarkan 2 kata. Dia berjalan ke selatan di sepanjang jalan panjang kota Suantian. Bagian selatan kota awalnya dijaga oleh 2 dari 5 doktrin sesat, Sekte Wayang dan Sekte Makam. Beberapa hari yang lalu, Poison Sect memasuki kota Suantian dan secara paksa mengambil alih sebagian wilayah selatan kota. Awalnya tempat ini hijau dan dipenuhi ilalang yang tumbuh subur. Namun, dalam beberapa hari setelah Poison Sect tenang, semua rumput telah layu dan mati. Seluruh tempat berubah menjadi menyeramkan dan sunyi dan bahkan serangga dan semut menghilang, seolah-olah tidak ada tanda-tanda kehidupan selain dari Poison Sect. Siang ini, seorang pembudidaya berjubah hijau tiba. Dia tampak anggun dan terpelajar, berjalan dengan satu tangan di belakang punggungnya. Orang itu sepertinya sedikit familiar. Petik 2. Saya pikir dia salah satu dari pertempuran berdarah di jalan panjang. Su Zimo, bukan. Petik 2. Iya, itu dia. Aneh. Apa yang dia lakukan di wilayah Poison Sect? Petik 2. Jauh, beberapa pembudidaya memperhatikan Su Zimo. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang di wilayah Poison Sect dan dia sangat mencolok dengan jubah hijaunya yang tidak cocok dengan pakaian Poison Sect. Tak lama, di depan pengawasan semua orang, Su Zimo tiba di depan kediaman Poison Sect. 2 pembudidaya sekte racun yang wajahnya tampak pucat dan kuning berdiri di setiap sisi pintu. Mereka menatap Su Zimo yang mendekat dengan jijik di mata mereka. Bagi mereka, Su Zimo tampak sangat lemah dan tidak tampak seperti ancaman. Selanjutnya, Su Zimo tidak mengenakan lencana sekte di pinggangnya. Dengan kata lain, ini bukanlah seseorang dari sekte super.
Apa yang kamu lakukan di sini? Pembudidaya sekte racun di sebelah kiri bertanya dengan alis terangkat. Sambil tersenyum lembut, Su Zimo menunjuk ke kediaman dan malah bertanya, ini sekte racun, kan? Jadi bagaimana jika itu? Kultivator lainnya mencibir. Tanpa menjawab, Su Zimo bertanya lagi, apakah Dukai di sini? Kurang ajar. Kamu pasti punya keinginan mati. Para pembudidaya sekte racun sangat marah dan berteriak. Kultivator di sebelah kiri berteriak dengan dingin, nama kakak senior Du bukanlah sesuatu yang orang sepertimu bisa panggil begitu saja. Kultivator lainnya menambahkan dengan tatapan yang gelap dan menyeramkan, Pang, lebih baik kau beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Jika tidak, saya akan membiarkan Anda bertemu Yama, sebentar lagi. Petik 2. Yama. Su Zimo menyeringai, mengapa menunggu sebentar, aku akan mengirim kalian untuk menemuinya segera. Petik 2. Mengambil langkah maju, Su Zimo tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan mengayunkannya secara terbalik. Dengan bunyi gedebuk, lengannya dicambuk seperti belalai gajah mistik dan membentur kepala pembudidaya di sebelah kanan. Cairan otak orang itu berceceran dan dia mati di tempat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pembudidaya di sebelah kiri terperangah, dia tidak mengharapkan Su Zimo untuk mencoba dan membunuh mereka di wilayah Poison Sect. Kamu, petik 2. Dia baru saja mengucapkan sepatah kata ketika Su Zimo sudah mendekat. Tanpa mengatakan apa-apa, Su Zimo mendorong telapak tangannya ke atas kepala orang itu dan mengerahkan kekuatan. Uff! Kepala orang itu didorong ke dalam dadanya dengan leher patah, dia sudah mati bahkan sebelum tubuhnya jatuh ke tanah. Acuh tak acuh bahkan setelah membunuh 2 orang, Su Zimo memasuki kediaman Poison Sect dengan ekspresi tenang. Para pembudidaya yang menonton dari jauh memiliki mulut ternganga, mereka belum bereaksi terhadap apa yang baru saja terjadi. Setelah beberapa saat, terjadi keributan. Sesuatu sedang terjadi. 3 kata itu adalah satu-satunya hal yang tersisa di benak para kultivator tersebut. Mereka tidak tahu dendam apa yang dimiliki Su Zimo dengan Poison Sect. Namun, mereka tahu bahwa sesuatu yang mengejutkan akan terjadi di kota Suantian sekali lagi. Bertukar pandangan, para pembudidaya menyebarkan teknik gerakan dan tersebar di mana-mana. Tak lama kemudian, seluruh kota Suantian akan mengetahui tentang ini.